Kematian bisa datang di mana saja, apalagi jika bekerja di tempat berisiko tinggi seperti pom bensin. Besarnya jumlah bahan bakaran tersimpan memiliki potensi bahaya bagi siapa saja di sekitarnya. Operator SPBU sudah pasti menerapkan standar keselamatan yang sangat ketat. Meskipun begitu, terkadang ada saja menyebabkan kecelakaan tak bisa terhindarkan. Dan berikut kami rangkum berbagai kecelakaan yang mengintai saat mengisi bahan bakar di pom bensin versi on the spot. Si jago merah mengamuk dan menyambar petugas. Baru-baru ini peristiwa menegangkan terjadi di SPBU Teluk Kijing 3, Kecamatan Sumatera Selatan. Sebuah mobil meledak saat sedang mengisi bahan bakar. Tak lama berselang, setelah petugas memasukkan selang bensin ke mulut tangki mobil, tiba-tiba muncul semburan api yang sangat besar dari bagian dalam kabin mobil dan melalap seluruh penumpang di dalamnya. Seorang petugas juga tampak tersambar panasnya jilatan api. Sungguh, pemandangannya sangat mengerikan. Semua orang tampak berhamburan, berusaha menyelamatkan nyawa. Kebakaran di Banyu Asin ini berhasil dipadamkan setelah si jago merah melahap habis badan mobil selama 20 menit. 3 orang terkena luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit Palembang. Kejadian serupa juga terjadi di Palu, Sulawesi Selatan. Terlihat detik-detik peristiwa percikan api yang meletup ketika sedang mengisi bensin. Terkejut, petugas segera mencabut selang dari tangki mobil. Sang sopir nekat menjauhkan mobilnya dari SPBU, disusul asap tebal yang mulai memenuhi bagian dalam mobil. Petugas membawa alat pemadam kebakaran api ringan dan meredam si jago merah yang mulai mengganas. Lupa tarik selang, buat orang jadi berang. Bukan karena api, seorang wanita di Amerika nyaris meregang nyawa akibat kelalaian pengendara lain yang lupa mencabut selang bensin setelah melakukan pengisian. Selang menyabet korban dalam kecepatan yang mematikan dan nyaris mengenai kepala korban. Wanita ini selamat. Jika saja sabetan selang bensin mengenai tepat di bagian kepala, sudah pasti pemandangan mengerikan yang akan tersaji. Di Cina, kasus lupa menarik selang bensin juga nyaris menimbulkan kecelakaan besar. Terlihat petugas berusaha melepas selang, namun naas ia dan mesin pengisi bensin justru terjatuh. Sang petugas tidak mengalami luka parah. Dan usut punya usut, pengendara mobil mengaku bahwa ia baru saja mendapat lisensi mobilnya. Wah, kalau saja sampai meledak dan terbakar, pasti nasib si petugas akan berbeda. Lepas pengawasan, anak nyaris jadi korban. Kejadian horor turut dialami orang tua dan anaknya saat di pom bensin. Baru selesai mengisi bahan bakar, sepasang orang tua luput mengawasi anaknya. Sang buah hati berada di area blind spot mobil yang tengah mengantri pengisian BBM. Kecelakaan mengerikan pun tak terhindarkan. Si anak tertabrak sampai masuk ke dalam kolong mobil. Ajaib, anak tersebut dapat diselamatkan dan tidak mendapat luka serius. Nah, risiko yang tinggi, biaya yang mahal, serta proses pembentukan yang teramat panjang membuat bahan bakar minyak begitu berharga. Maka tak sedikit negara di dunia yang sengaja mengalokasikan dana untuk subsidi BBM agar harganya terjangkau oleh rakyat. Nah, bicara soal harga BBM, Indonesia tentu bukan yang termahal. Untuk urusan ini, Hong Kong menjadi juaranya. Jika di Indonesia harga terbaru Pertalite adalah Rp10.000 per liter, di Hong Kong harga BBM RON 95 mencapai Rp44.370 per liter.
Sementara solar yang di Indonesia harga per liternya Rp6.800, di negeri bekas kolonial Inggris ini dibanderol Rp41.164 per liter. Di dunia, Indonesia berada di posisi ke-121 dari 170 negara dengan harga BBM termahal. Jika ada yang termahal, tentu ada negara dengan harga BBM termurah. Menurut Lembaga Pemeringkatan Harga BBM Sedunia, Global Petrol Prices, negara yang menjual BBM paling murah adalah Venezuela. Bayangkan, di negara ini, BBM RON 95 hanya dijual seharga Rp330,5 per liter. Murahnya harga BBM di Venezuela tak lepas dari cadangan terbukti minyak mentah yang sangat melimpah. Saat ini, Venezuela menduduki peringkat ke-12 dalam jajaran negara produsen minyak terbesar di dunia dengan produksi 2,35 juta barel per hari. Sementara jumlah penduduknya hanya 28,3 juta orang. Jadi tak heran jika pemerintahnya jor-joran mensubsidi harga BBM. BBM memang sudah menjelma menjadi kebutuhan pokok manusia. Tapi seiring berjalannya waktu dan canggihnya teknologi, bahan bakar minyak ini juga bisa digantikan loh. Beberapa peneliti berhasil menciptakan bahan bakar alternatif yang berasal dari tanaman atau biasa disebut biofuel. Menariknya, biofuel yang dikembangkan ini menggunakan ganggang atau alga dan juga rumput laut. Setidaknya sudah ada 75 pengembang global mempelajari ganggang dan rumput laut karena memiliki potensi untuk menghasilkan energi lebih banyak dibandingkan tanaman lainnya. Bahkan Departemen Pertambangan dan Energi Amerika Serikat serta perusahaan minyak dan gas multinasional berencana mengucurkan triliunan rupiah demi penelitian selama 5 tahun ke depan. Meski memiliki potensi yang sangat besar, namun penggunaan ganggang dan rumput laut ini masih terkendala oleh mahalnya biaya pengolahan.